Alhamdulillah wa syukrulillah wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kanda dan Yunda, keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang berbahagia. Hari ini kita ada di penghujung tahun Hijriah tahun 1443 dan insya Allah besok kita akan memasuki tahun baru. Tahun baru Hijriah tahun 1444. Dan karena itu saya ucapkan selamat memasuki tahun baru Hijriah 1444 dan mudah-mudahan tahun yang akan datang ini merupakan tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya bagi kita bersama. Amin. Allahumma amin. Ketika Kang Asep menghubungi saya, ya saya merasa mendapat satu kehormatan lagi untuk bertemu dengan kawan-kawan seperjuangan. Dan ketika bicara soal tema, akhirnya kita memilih tema hijrah. Karena kebetulan besok pagi itu adalah tanggal 1 Muharram. Dan waktu itu saya belum membuat semacam hijrah apanya yang mau kita angkat gitu ya. Iya, tapi kemudian saya menetapkan dan kebetulan apa yang saya pikir itu tidak banyak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kang As, yang disampaikan oleh kawan-kawan KBPI Pusat. Jadi tema kita adalah hijrah, momentum kebangkitan Islam. Cuman bedanya sedikit. Sebelum kebangkitan itu ada kata-kata perubahan. Jadi saya mengatakan hijrah, momentum perubahan dan kebangkitan Islam. Jadi tidak jauh berbeda begitulah ya. Mengapa? Karena kalau kita melihat hijrah sebagai satu peristiwa sejarah, tidak melihat sebagai satu peristiwa ajaran ya, karena hijrah bisa kita lihat dari dua dimensi atau dua sudut pandang gitu ya. Sudut pandang dia sebagai satu peristiwa sejarah, dan yang kedua adalah sudut pandang sebagai ajaran Islam. Kalau kita lihat hijrah sebagai satu peristiwa sejarah, itu kan peristiwa perpindahan Nabi dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah yang dimulai, sekali lagi dimulai pada tahun 622 ya. Jadi dimulai, saya mengatakan istilah dimulai begitu ya. Dan diakhiri pada saat Fathu Makkah. Jadi rentangnya lama 622 sampai dengan Fathu Makkah sekitar 630-an ya. Jadi kenapa? Ada kan hadis Rasulullah yang mengatakan kan la hijrata ba'dal fathi. Dan jadi tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Dan itu diucapkan Nabi ketika menaklukkan Makkah itu, membuka kota Makkah. Mengapa? Karena ya sejak ditaklukkannya Makkah, Makkah itu menjadi bagian dari wilayah Islam. Kalau dalam dunia fikih barangkali menjadi bagian dari Darul Islam. Karena itu perpindahan itu bukan lagi dari Darul Harb ke Darul Islam begitu, tapi dari hijrah itu mesti perpindahan dari Darul Harb ke Darul Islam. Tapi kalau sudah menjadi Darul Islam ya tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi rentangnya cukup lama, satu peristiwa yang sangat fenomenal gitu ya. Tetapi sebagai ganti hijrah apa? Ada kelanjutannya, yaitu walakin jihadun waniyatun. Nah, kelanjutan dari hijrah itu adalah jihad. Usaha sungguh-sungguh begitu ya, jihad dalam pengertian yang seluas-luasnya.
dan waniyatun, dan niat untuk ilallahi wa rasulihi. Nah inilah. Dan kalau kita coba melihat hijrah dari perspektif sejarah ini, jelas di situ yang tampak sekali ada perubahan dan kebangkitan. Ini perubahannya apa? Paling tidak kalau kita bandingkan dengan periode pra-hijrah dengan periode pasca hijrah. Pada periode pra-hijrah, itu kan umat Islam belum terbentuk menjadi sebuah community. Ya barangkali masih terdiri dari orang-orang yang secara sadar dan sukarela memeluk Islam. Nah, tetapi setelah hijrah, nah, dimulailah membentuk sebuah community Islam, community masyarakat Islam yang didasarkan pada 3 landasan utama. Pertama adalah masjid, dan awal hal yang didirikan oleh Rasul yang dibuat hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah itu adalah mendirikan masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin antara pendatang dan penduduk asli, antara muhajirin dengan ansor, dan yang ketiga adalah meletakkan landasan konstitusi bagi kehidupan masyarakat Islam di masa selanjutnya. Nah ini, jadi itu ada jelas sekali ada perbedaan, ada perubahan. Jadi ada perubahan. 3 landasan inilah yang dalam sejarah Islam itu menjadi sebuah fondasi yang mengantarkan Islam menaklukkan seluruh Jazirah Arabia dan kemudian menyebar keluar menjadi sebuah agama yang sifatnya adalah international religion. Karena semula itu kan berasal dari gerakan, ya katakanlah semacam reformasi atau pembaharuan di Makkah, begitu bisa sekarang kan, tapi menjadi sebuah agama yang menjadi agama yang internasional, jadi yang menyebar ke seluruh dunia, yang sekarang ini penduduknya alhamdulillah sudah mencapai sekitar 2,5 miliaran lah, dan diperkirakan nanti pada tahun 50 tahun mendatang atau 30 tahun mendatang jumlah pemeluk agama Islam di dunia itu akan melebihi jumlah pemeluk agama Kristen. Itu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew di Amerika Serikat. Gitu ya. Kita berdoa lah, mudah-mudahan itu memang terlaksana. Dan ini sudah dibuktikan mulai sekarang kan. Jadi ya di luar negeri itu Islam sudah mulai berkembang begitu rupa. Di Rusia, di Eropa, dan di Amerika. Gejalanya sudah mulai terlihat. Inilah. Dan barangkali ya kalau kita bisa mencontoh, jadi 3 hal inilah mestinya yang seharusnya dijadikan sebagai fondasi untuk membangkitkan kehidupan umat Islam. Masjid sebagai pusat kebangkitan, kemudian persaudaraan lintas Islam, persaudaraan ukhuwah Islamiyah sebagai satu, semangat kebersamaan, dan konstitusi yang sudah kita miliki dalam berbagai bidang. Ya, itu yang perubahan pertama. Perubahan kedua, saya melihat pada pra-hijrah, sebelum hijrah ya, itu strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat adalah strategi bertahan. Bertahan. Tapi kalau pasca hijrah, setelah hijrah, itu tidak lagi bertahan, tapi melawan. Mungkin kata-kata saya agak terasa keras ya. Terus saya katakan bertahan coba. Pra-hijrah itu adalah satu masa yang penuh dengan persekusi. Jadi penuh dengan penyiksaan, penuh dengan penindasan. Ya pokoknya umat Islam lah dari kelompok minoritas di Mekah itu ditindas oleh para penguasa. Ya andai kata tidak terjadi perang, itu masalahnya bukan karena apa? Karena mereka berkuasa itu ingin tidak menggunakan Islam, tapi mungkin masalah-masalah hubungan antar klan itulah yang mencegah terjadinya pertempuran berdarah. Tapi persekusi, ya, penzoliman dan lain sebagainya itu sangat banyak dilakukan. Sehingga ya akhirnya Rasulullah mengambil satu strategi, dan strategi ini sekali lagi diridhoi oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh, kalau begitu pindahlah. Nah, pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dan kebetulan Madinah ini satu wilayah yang banyak menerima Islam. Jadi
dengan alasan-alasan sosial dan lain-lain sebagainya. Tetapi juga di samping alasan sosial barangkali ya memang mereka merasa Islam itu sebagai satu hidayah yang benar, agama yang benar. Nah, pada periode Madinah inilah Rasulullah tidak lagi bertahan menghadapi persekusi dari orang-orang musyrik dan kafir di Makkah. Tapi Rasulullah melawan. Dan perlawanan itu bisa kita lihat dari adanya berbagai kelas fisik yang sifatnya melawan dari kekerasan orang-orang musyrik, misalnya dimulai dengan perang Badar, perang Uhud dan berbagai perang lainnya. Itu kan sifat melawan, tidak lagi bertahan. Dan alhamdulillah ya dalam tempo yang tidak terlalu lama, sekitar 10 tahun lebih, itu akhirnya Islamlah yang berjaya dan kemudian Mekah bisa ditundukkan. Ini kan perubahan strategi. Jadi perubahan strategi. Jadi dan dengan perubahan strategi inilah kemudian Islam mulai menjadi bangkit gitu ya. Kemudian perubahan yang ketiga saya melihatnya, yaitu perubahan dari arah pembinaan dan penanaman keislaman. Pada saat pra-hijrah, itu jadi sebelum hijrah, itu kan pembinaan dan fokus dari pembinaan keislaman itu lebih ditekankan pada persoalan akidah, persoalan keyakinan, yaitu untuk menjadikan tauhid itu sebagai spirit dan semangat satu-satunya dari Islam. Tauhid adalah satu keyakinan bahwa Tuhan itu Esa. Dan itu memang saya sering mengatakan diutusnya Nabi Muhammad itu bukan untuk bukan untuk menemukan tauhid, bukan untuk membina menemukan tauhid, karena keesaan Tuhan, monoteisme itu ditemukan oleh Nabi Ibrahim, katakan begitu ya. Jadi Nabi Ibrahim lah yang sebagai bapak monoteisme. Kalau dalam studi agama-agama sering kita mengatakan begitu. Nabi Ibrahim lah bapak studi agama-agama. Nabi Ibrahim bapak monoteisme, itu Nabi Ibrahim. Ya, dan itu bisa kita lihat dalam Al-Quran kan, betapa dia secara empiris dari Tuhan. Dilihatnya bulan, oh bukan. Dilihatnya matahari, oh bukan. Dilihatnya bintang, oh bukan. Tuhan adalah Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, yang menciptakan langit dan bumi, dan karena prinsip penemuan tauhid inilah yang kemudian dia bertentangan dengan para penguasa di tanah kelahirannya, dan akhirnya dia diusir dari situ. Nabi Ibrahim pun dalam tanda petik hijrah juga dari tempat asalnya di Ur menuju ke Palestina. Dia ada bapak monoteisme. Nah, monoteisme Nabi Ibrahim ini kemudian dijadikan sebagai dasar agama oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itulah yang menjadikan tauhid ini sebagai dasar agama. Ini kalau kita lihat dari sejarahnya. Kenapa? The Ten Commandments, 10 firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, antara lain satunya adalah pernyataan bahwa akulah Tuhanmu, jangan kamu sekutukan aku dengan yang lainnya. Ya, itu 10 firman Tuhan kan. Jadi aku kan, jangan sekali-kali kamu sekutukan aku dengan yang lain. Tauhid. Tapi tauhid yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim, tauhid yang dijadikan landasan agama oleh Nabi Musa, pada periode berikutnya itu mengalami kemerosotan. Bahkan kemerosotan itu sangat luar biasa di Mekah, yaitu dengan adanya banyak penyembahan berhala yang jumlahnya sangat banyak itu. Nabi Muhammad datang untuk menegakkan kembali tauhid ini, dan itulah yang lebih ditekankan pada periode Makkah. Surat Al-Kafirun, surat Ikhlas, itu ada dua surat yang saya lihat secara eksklusif sangat menentang kepercayaan monoteisme dan juga sangat menentang bentuk-bentuk peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam. Kan Ikhlas, Qul huwallahu ahad, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan itu, monoteisme, henoteisme, apa saja tidak dibenarkan oleh Islam. Allahus Somad, permintaan kepada sebuah selain Tuhan pun juga ditentang oleh Islam. Bahwa Tuhan lam yalid wa lam yulad. Ya, Tuhan dianggap sebagai makhluk yang
ya punya genetika keturunan suami istri pun ditentang oleh, dan itu keyakinan-keyakinan yang ada di sekitar Saudi Arabia ketika itu, di Hindia, di ya Rumania, dan di Yunani dan lain sebagainya, termasuk juga akhirnya dinyatakan bahwa Tuhan itu ya Aisyah kami seliki saifun walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupai dengan itu kan eksklusivisme keyakinan Islam, eksklusif dalam hal soal keyakinan. Kemudian dalam soal eksklusif perbadatan, ya, al-kafirun kan, lah ya, kuliah ya al-kafirun, lah butuh mata butuh ila akhirih, sampai dengan oke, sekalipun perbedaan tapi lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agamamu, bagi aku agamaku. Tidak ada campur aduk, tidak ada ya mix antara agamamu dengan agamaku dalam masalah peribadatan. Ini jadi jelas sekali kan, jadi itulah. Jadi penekanannya pada periode pertama dan pada periode akidah dan masalah akidah, dan pada periode pasca hijrah bukan lagi persoalan itu, tapi lebih pada persoalan pembinaan masyarakat, penerapan hukum-hukum Islam dan lain sebagainya, sampai dengan akhirnya diakhiri dengan pernyataan Tuhan dalam surat Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi itulah perubahan dan kebangkitan Islam dilihat dari segi peristiwa hijrah sebagai satu peristiwa sejarah. Barangkali 3 hal ini bisa kita terapkan dalam kondisi kita sekarang. Iya, barangkali kalau persoalan akidah, insya Allah kita sudah lumayan. Jadi kita sudah cukup yakin bahwa Tuhan itu satu, tauhid. Tapi dalam persoalan non akidah yang menyangkut muamalah, yang menyangkut syariah dan sebagainya, barangkali kita masih belum bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, dalam soal strategi, kita sekarang ini kan mungkin ya, dalam pembacaan saya ya, sering kita sampai pada kesimpulan bahwa di Indonesia sekarang ini Islam itu seakan-akan terpinggirkan. Jadi ya terpinggirkan karena ada semacam apa ya, satu suasana yang dibentuk secara internasional supaya orang itu memiliki ketakutan terhadap Islam. Jadi Islamnya kan Islamfobia, itu menjadi sebuah strategi internasional. Ya, sekalipun akhirnya kan ya PBB kemarin juga ada salah kan, sudah mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap anti Islamfobia ini. Barangkali di Indonesia juga begitu, dengan slogan-slogan tertentu, ya, dengan cadar tertentu orang takut dengan Islam. Dan terhadap ketakutan ini kita ya bertahan, ya. Bertahan. Nah, apa tidak sebaiknya misalnya kita sesuai dengan kondisi yang kita miliki, kita melakukan strategi yang baru dalam bentuk misalnya melawan. Misalnya ya, ini melawan. Ya, dan sesuai dengan kondisi yang kita miliki, jangan diam aja lah. Jangan diam aja. Kemudian yang ketiga misalnya ya, tentang landasan pembinaan Islamic Community yang diletakkan oleh Rasulullah. Masjid misalnya. Sekarang kalau kita amati, ya kita mungkin tidak salah kalau menyampaikan kesimpulan bahwa pada umumnya masjid, pada umumnya sekali, ada yang tidak. Pada umumnya masjid itu sekarang hanya menjadi tempat ibadah, tempat sholat. Ya, pada umumnya loh ya, saya katakan pada umumnya. Ini bisa kita lihat misalnya masjid-masjid di pedesaan atau di pinggiran-pinggiran. Ya ada masjid yang memang paripurna, yang cukup bagus misalnya ya, seperti yang dikelola oleh Kang Jazir di Yogyakarta itu kan, atau yang di masjid yang lain. Tapi pada umumnya sekali lagi masjid itu hanya menjadi tempat sholat 5 waktu dengan jamaah yang barangkali juga tidak begitu full, hanya berapa baris, dan orang-orangnya ya tua-tua misalnya kan begitu ya. Nah orangnya tua-tua. Padahal kalau dalam sejarah Islam
kalau kita pelajari masjid, masjid itu fungsinya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan itu pula mengapa Rasulullah pertama kali datang ke Madinah itu mendirikan masjid, dan selanjutnya masjid itu dijadikan sebagai pusat pembinaan umat. Di situ dia mengajar, di situ dia melakukan musyawarah dan lain-lain sebagainya. Dan di situ pula mulai kebangkitan Islam itu mulai digerakkan. Nah, bagaimana kalau ke depan kita juga mencoba untuk memikirkan lebih dalam, misalnya sebab masjid kita itu tidak hanya sebagai pusat sholat, tapi juga sebagai pusat pembinaan umat. Umat turunnya jamaah di lingkungannya. Jangan sampai jamaah kita itu menjadi jamaah yang terabaikan. Jangan sampai mereka misalnya kan hidupnya sengsara, jangan sampai ekonominya, jangan sampai pendidikannya dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Rasulullah melakukan semacam persaudaraan antara kaum muslimin yang pendatang dengan ya penduduk asli, dengan yang dari Mekah disebut muhajirin, yang asli disebut dengan Ansor. Ya, dulu persaudaraannya didasarkan pada kabilah. Ya, jadi kabilah-kabilah disaudarakan. Nah, sekarang kali, dan ini sangat penting, jadi kesatuan umat itu menjadi sangat penting untuk kita bisa bangkit dan bisa bergerak lebih baik gitu ya. Nah, dalam konteks sekarang mungkin kabilah itu tidak lagi menjadi masalah penting. Tetapi kabilah itu dalam konteks modern tampaknya bisa digantikan dengan ormas-ormas, maaf, atau juga orpol kalau kita istilah di Indonesia. Jadi kelompok-kelompok organisasi massa, kabilah, organisasi politik juga kabilah. Nah, kabilah-kabilah ini harusnya bersatu. Jadi bersatu, saling ada komunikasi, saling ada persatuan, kesatuan itu belum tentu tidak usah dalam bentuk satu organisasi, enggak, tapi bisa berbeda organisasi tapi strateginya sama, arah perjuangannya sama, seperti dengan muhajirin dengan Ansor itu disatukan. Ya, itu barangkali. Jadi kalau ormas-ormas ya barangkali baik, mari misalnya persatuan antara ya ormas yang besar, Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad dan lain sebagainya menyatulah. Kalau politik barangkali mari bersatu antara P3, PKB, apalagi PBB ya. Nah, mungkin PAN itu Islam atau tidak ya? Saya kurang tahu. PAN itu orpol Muslim atau orpol bukan Muslim? Ya, jadi PAN, ya katakanlah itu misalnya trennya lebih pada Islam, atau kemudian yang baru-baru ini yang didirikan oleh beberapa tokoh menyatulah. Nah, dengan cara semacam itu, insya Allah kebangkitan itu akan menjadi terlaksana. Tapi kalau tidak, ya barangkali itulah. Karena ya ibarat pepatah ya. Kalau kita itu bercerai-berai, ya tentu kita lemah. Tapi kalau kita bersatu, ya ibarat sapu yang diikat oleh satu begitu kan, nah kita akan menjadi kuat. Ini ya ibroh. Jadi barangkali ibroh yang bisa kita tangkap begitu dari peristiwa hijrah ini yang relevan untuk kita ya terapkan, implementasikan dalam kehidupan kita. Jadi urgen dan relevan dan urgen, penting sekali untuk agar kita bisa melakukan perubahan diri, dan kemudian dengan perubahan ini kita bisa bangkit. Karena kebangkitan Islam itu memang sudah dicanangkan mulai sejak kita memasuki abad ke-15. Jadi sekitar ya 40 tahun yang lalu itu sudah jadikanlah abad ke-15 ini sebagai abad kebangkitan Islam. Kita sudah melampaui hampir setengah abad. Nah, 4 kan jadi kalau sampai dengan abad yang ke-16 nanti kita tinggal berapa 56 tahun. Nah, mudah-mudahan dalam tempo 56 tahun ini kita semakin sadar bahwa sudah waktunya untuk memfokuskan diri pada usaha untuk membangkitkan Islam dengan melakukan perubahan-perubahan seperti yang dicontohkan oleh peristiwa hijrah. Itulah kalau hijrah kita lihat dari segi peristiwa sejarah. Dia
memiliki ibroh yang sangat luar biasa. Jadi satu pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita ambil manfaatnya. Nah, kalau hijrah dari aspek ajaran, karena kita memang bisa melihat hijrah sebagai satu aspek ajaran Islam. Ya, tadi sudah saya kutipkan satu ayat dalam Al-Quran bahwa innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Mereka-mereka yang iman, ya, punya keyakinan terhadap masalah-masalah gaib, keyakinan terhadap kebenaran Islam, wallazina jahadu dan orang-orang yang jihad, wallazina hajaru dan orang-orang yang hijrah, wajahadu dan jihad fi sabilillah di jalan Allah, ulaika yarjuda rahmatullah, itulah mereka-mereka yang berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi hijrah dan jihad sebenarnya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Jadi kan innal ladzina amanu pakai innal ladzina amanu pakai alazina, wallazina hajaru wajahadu. Jadi antara hajaru dengan wajahadu itu tidak ada sisi alazina. Jadi itu merupakan satu kesatuan sebenarnya kalau saya memahami. Jadi kalau hijrah ya jihadlah. Kalau mau menerapkan hijrah, jihadlah. Karena dengan jihad itu kamu akan bisa mendapatkan nilai-nilai keutamaan seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada waktu hijrah dulu. Ya, karena memang hijrah itu adalah satu peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah Islam, boleh dikatakan begitu. Jadi titik balik dari ya titik balik dari keadaan diam menjadi titik balik dari keadaan berkembang begitu rupa ya. Jadi itu. Ini. Jadi hijrah dan apa itu? Jihad itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, sudah tentu jihad di sini harus kita pahami dalam pengertian yang luas ya. Jadi bukan dalam pengertian kital, karena jihad itu sebenarnya usaha sungguh-sungguh. Ya, dalam menerapkan ya, ketentuan-ketentuan agama. Itu kalau saya memahami begitu. Tapi jihad juga bisa berarti kital kalau memang saat itu kita diharuskan untuk berperang. Misalnya tadi kan dalam hadis yang sebelumnya kan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Tetapi ya walakin yang ada kemudian jihadun wa niatun, jihad dan niat. Nah, kemudian di ujung hadis itu dikatakan nah anfiru. Kalau kemudian kamu dipanggil untuk berjihad, untuk berperang, anfiru, ayo majulah. Ya kalau memang kalau memang diperlukan untuk itu ya kita tidak akan segan-segan. Kalau tapi saya kira ya mungkin ya itu ada waktunya. Dan sekarang barangkali jihad itu mungkin lebih dalam pengertian yang non fisik, tapi lebih jihad dalam pengertian yang sifatnya adalah semangat dan spirit untuk memperjuangkan Islam dengan sesungguhnya. Nah ini jadi kemudian ada juga dalam hadis Rasulullah itu dikatakan begini. Ini riwayatnya Bukhari. Hadis yang sokeh lah barangkali ya, itu sokeh karena memang Bukhari hadis Bukhari itu dikategorikan sebagai hadis yang terbaik. Dari Amir qala sami itu Abdullah ibnu Amr yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslim ya gini, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi saya ambil yang terbelakang aja. Wal muhajiru manahallahu anhu. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang namanya muhajir, orang-orang yang melakukan hijrah itu adalah orang yang hajaro, meninggalkan manahallahu anhu, apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Ini rawahul Bukhari. Itulah
yang disebut dengan muhajir. Dalam konteks ini berarti kan orang yang hijrah. Jadi hijrah itu lebih menyangkut perilaku keagamaan yang berpindah dari perilaku buruk menuju perilaku yang baik. Ini orang yang meninggalkan perilaku buruk, orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah menuju apa yang diperintahkan oleh Allah. Iya, dan ini hadis yang semacam ini tidak hanya diriwayatkan oleh Bukhari ya, tapi misalnya dalam Sahih Ibnu Hibban, di situ dikatakan al-muhajiru man hajara sayyi'at. Jadi yang namanya muhajir itu adalah orang yang meninggalkan keburukan-keburukan. Itulah muhajir. Itulah muhajir. Jadi muhajir itu kata Ibnu Hibban adalah man hajara sayyi'at. Orang yang meninggal keburukan. Lain lagi dalam apa? Dalam kitab Mustadrak. Ya. Mustadrak itu disebutkan adalah al-muhajiru man hajarul khotoya wa zunub. Yang nama muhajir itu adalah man, orang yang hajarul khotoya, meninggalkan hal-hal yang salah. Ya, hal-hal yang perlu diperbaiki, ditinggalkan begitu rupa, dijauhi begitu rupa, wazunub dan hal-hal yang menimbulkan dosa. Jadi jelas sekali kan yang di muhajir itu. Jadi muhajir itu adalah mereka yang berpindah dari keburukan, berpindah dari kesalahan menuju kebaikan. Ini orang yang bertobat begitu ya, untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk dan kemudian diganti dengan hal-hal yang baik. Maka bagi saya ya tidak salah lah kalau misalnya di Indonesia ini ya artis-artis yang sebelumnya itu barangkali perilakunya kurang baik, tidak pernah berjilbab, kemudian dia berjilbab, kemudian dia tekun melakukan ibadah, kemudian dia berpindah ke dalam Islam, itu bisa kita katakan juga sebagai muhajir, orang-orang yang hijrah. Itu nggak salah. Karena yang dari segi ajaran, hijrah itu merupakan sebuah perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang. Jadi kalau dari segi sejarah, dari segi tempat, begitu dari segi fisik, hijrah barangkali ya untuk hijrah dari Madinah dan dari Mekah ke Madinah sudah selesai. Tetapi untuk hijrah dari tempat yang memang tidak kondusif, ya dari tempat yang menindas Islam, misalnya pindah ke menuju tempat yang di situ Islam bisa berkembang dengan baik, itu bisa juga dilakukan dengan hijrah. Pada tahun 1947 ya, itu Pakistan memisahkan dari India. Karena persoalan agama, karena persoalan ideologi, pada persoalan keyakinan. Jadi the making of Pakistan itu bukan karena semata-mata politik, tapi lebih pada persoalan agama. Nah, orang-orang Islam yang semula tinggal di India, itu kemudian sebagian besar pindah ke Pakistan. Ini bisa juga dikatakan sebagai hijrah. Mencari tempat yang lebih kondusif dalam kehidupan Islam. Bisa. Ya, yang mampu ya, tapi kalau misalnya yang tidak mampu ya sudahlah, tinggal di daerah masing-masing tidak apa-apa. Karena memang berpindah itu juga memerlukan semacam kemampuan. Mungkin juga misalnya sekarang Myanmar, itu Islamnya juga ditindas begitu rupa. Uyghur, Cina, Islamnya juga ditindas begitu rupa. Andai kata mereka berpindah, bisalah mereka kita anggap sebagai satu sikap atau perbuatan untuk berlakukan hijrah, pindah dari negara yang menekan Islam, yang menindas Islam ke tempat yang Islam bisa berkembang dengan lebih baik. Itu masih bisa berlaku. Di samping tadi hijrah perilaku. Nah, kemudian ya sekali lagi, jadi baik dari pengertian perspektif maupun dari pengertian hijrah, dari pengertian syariah, dari pengertian ajaran, itu Islam hijrah tetap berlaku. Nah, kalau kita ambil kesimpulan sekarang, ya satu saya mengatakan begini, jadi dilihat dari perspektif sejarah maupun perspektif ajaran, hijrah sama-sama memperlihatkan adanya momentum perubahan. Jadi harus berubah kita. Kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak hijrah. Jadi berubah. Harus ada perubahan. Kemudian dari perspektif sejarah, perubahan tersebut menyangkut antara lain perubahan tentang strategi perjuangan kita.
Rasulullah dulu sebelum hijrah itu sudah bertahan, tapi setelah hijrah dia strategi melawan, menghadapi berbagai kelaliman yang menimpa kaum muslimin. Apa mungkin kita bisa di Indonesia sekarang, silakan koreksi sendiri. Kita itu mestinya sekarang, ya, saya melihat sekarang ini kita kan bertahan, barangkali begitu ya. Jadi bertahan terhadap segala macam ya cercaan terhadap Islam, segala macam Islamofobia. Tapi coba kalau kita melakukan perlawanan sesuai dengan kondisi seperti apa? Jadi jangan sampai kita menjadi silent majority, orang banyak tapi diam saja begitu kan ya. Ya, kemudian kalau dari perspektif ajaran, hijrah masih tetap berlaku hingga sekarang ya, baik dalam arti pindah dari tempat yang melalimi Islam, mendalimi Islam, ya kecuali dari Mekah ke Madinah itu sudah ada ya, maupun ya para pemeluknya yang berpindah dari kondisi yang tidak Islami menjadi lebih Islami begitu ya. Kemudian yang berikutnya dalam konteks ini dan di sini, ya, saya merasa bahwa semangat dan spirit hijrah ini sekarang sangat tepat dan sangat relevan kalau kita implementasikan, baik dalam kehidupan pribadi setiap Muslim maupun dalam kehidupan kita sebagai satu ummah atau satu jamaah. Barangkali itulah kakak-kakak dan Yunda, keluarga besar pelajar Islam Indonesia ya, uraian saya mengenai hijrah, momentum perubahan dan kebangkitan Islam.